Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmalia Putri dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada tanggal 27 September 2021, saya bersama dengan 5 rekan saya melakukan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau yang biasa disebut dengan PLP 1. PLP 1 adalah tahap pertama pengenalan lapangan persekolahan yang dilakukan oleh mahasiswa semester 5 berupa proses wawancara dan observasi kepada kepala sekolah serta guru pamong di sekolah tersebut dengan tujuan mengenalkan kultur sekolah, struktur organisasi, tata kerja yang ada, peraturan dan tata tertib, kegiatan ekstrakurikuler, serta pembiasaan positif di sekolah. Pada kegiatan PLP 1 ini, saya bersama dengan 5 teman saya melakukan observasi di SD Negeri Kranji 2 yang terletak di Jalan Benteng nomor 25 Kranji, Bekasi Barat. Kami berkesempatan mewawancarai 2 narasumber. Yang pertama, Ibu Tumina SPD selaku Kepala Sekolah dan Ibu Hoirunisa selaku Guru Pamong. Berikut laporan hasil wawancara kami. Yang pertama, karakteristik umum peserta didik. Untuk alur pendaftaran di SD Negeri Kranji 2 mengikuti alur dari Dinas Pendidikan dan sudah 2 tahun menggunakan PPDB online. Seperti syarat pendaftaran umum tidak boleh kurang dari 7 tahun untuk umur peserta didik dengan penerimaan sesuai dengan ranking usia. Nah, status sosial peserta didiknya rata-rata dari kalangan menengah ke bawah dengan rata-rata pekerjaan orang tua sebagai pedagang. Namun ada juga yang sebagai wira swasta atau sebagai karyawan. Yang kedua, struktur organisasi di SD Negeri Kranji 2 terdiri dari kepala sekolah, staf guru mata pelajaran, staf guru kelas, staf usaha, staf humas, serta petugas kebersihan. Dan untuk mengatur administrasi ketatausahaan, kepala sekolah dibantu oleh TU, untuk mengurus keuangan dibantu oleh kebendaharaan, untuk kesiswaan, ketenagaan, dan prasarana dibantu oleh OPS. Untuk pembentukan organisasi dilakukan secara bersama-sama dengan tim yang ada di sekolah. Kepala sekolah beserta guru dan staf yang ada di SD Negeri Kranji 2 setiap minggu dan bulan selalu mengadakan rapat untuk membahas agenda ke depannya. Juga jika ada masalah terkait siswa, maka akan diadakan musyawarah. Untuk penilaian kinerja guru biasanya dilakukan 3 bulan sekali melalui RPP-nya, kriterianya, administrasinya, dan sebagainya yang biasa disebut dengan supervisi. Peraturan dan tata tertib sekolah. SD Negeri Kranji 2 menggunakan peraturan dari dinas dan syarat-syarat seperti yang ada di sekolah-sekolah lain, seperti aturan masuk sekolahnya, kewajiban murid, larangan murid, hal-hal berpakaian, dan lain-lain. Berikut tata tertib sekolah SD Kranji 2. Masuk sekolah. Semua murid harus di sekolah selambat-lambatnya 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, murid yang datang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk, melainkan harus melakukan terlebih dahulu kepada kepala sekolah atau guru piket. Yang ketiga, murid absen hanya karena sungguh-sungguh sakit atau karena keperluan mendadak. Selanjutnya, kewajiban murid. Yang pertama,
taat kepada guru-guru dan kepala sekolah atau guru piket. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas keberhasilan, keamanan, dan ketertiban kelas dan sekolah pada umumnya. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung ataupun halaman dan peralatan sekolah. Yang keempat, membantu kelancaran pembelajaran baik di kelasnya maupun di sekolah pada umumnya. Yang kelima, ikut menjaga nama baik sekolah, guru, dan pelajar pada umumnya baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang keenam, menghormati guru dan saling menghargai antara sesama murid. Yang ketujuh, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Yang ke-8, ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dan ditaati. Selanjutnya, larangan murid. Yang pertama, meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung dan menyimpang dalam hal ini dengan izin kepala sekolah. Yang kedua, membeli makanan dan minuman di luar sekolah. Yang ketiga, menerima surat-surat atau tamu di sekolah. Yang keempat, memakai pakaian yang berlebih-lebihan serta berdandan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kelima, merokok di dalam dan di luar sekolah. Yang keenam, meminjam uang dan alat-alat pelajaran antar sesama murid. Yang ketujuh, mengganggu pembelajaran baik di kelasnya maupun terhadap kelas lain. Yang ke-8, berada di dalam kelas selama istirahat. Berkelahi juga tidak boleh. Yang ke-9, tidak boleh main hakim sendiri melalui persoalan antar teman. Yang ke-10, menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal dan geng-geng terlarang. Yang ke-11, dilarang membawa handphone. Selanjutnya, hal berpakaian dan lain-lain. Yang pertama, setiap murid wajib memakai seragam sekolah kelengkapan sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang kedua, murid-murid putri dilarang memelihara kuku panjang dan memakai alat-alat kecantikan kosmetik yang lazim digunakan oleh orang-orang dewasa. Yang ketiga, rambut dipotong rapi, bersih, dan terpelihara. Yang keempat, pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah. Selanjutnya, hak-hak murid. Yang pertama, murid-murid berhak mengikuti pembelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Yang kedua, murid dapat meminjam buku-buku dari perpustakaan sekolah dengan menaati peraturan perpustakaan yang berlaku. Yang ketiga, murid-murid berhak mendapat perlakuan yang sama dengan murid-murid yang lain sepanjang tidak melanggar peraturan dan tata tertib. Yang keempat, kegiatan seremonial formal seperti upacara kenaikan bendera merah putih dan rapat benefit. Yang kelima, kegiatan rutin di sekolah seperti kulikuler, kokulikuler, serta ekstrakurikuler. Kegiatan kulikuler pembiasaan di SD Keranji 2 berjalan dengan baik, walaupun melakukan pembelajaran secara daring dan luring secara bergantian. Selanjutnya, kokulikuler. Biasanya pihak sekolah melakukan pembelajaran yang beredukasi seperti di hutan bambu atau transmart. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD Negeri Keranji 2 terdiri dari catur, marawis, menari, dan paduan suara. Yang keenam, praktik-praktik, pembiasaan, dan kebiasaan positif yang diterapkan di SD Keranji 2 diantaranya adalah pembekalan iman dan takwa, seperti menghormati guru-guru atau orang yang lebih tua, pembiasaan antri, pembiasaan menjaga kebersihan seperti membuang sampah
pada tempatnya, pemeriksaan kuku, dan masih banyak lainnya.